Tabrak, bro! Prof. Terima kasih, Prof. Sebentar. Pertanyaan terakhir. Oke. Kita pertanyaan terakhir dari belakang mungkin ya. Kita dari belakang. Mbak, silakan Mbak. Tolong dibantu. Anak-anak dibantu. Siapa ini yang mau tanya lagi siapa? Oh ini. Difabel, oke. Silakan, namanya siapa? Ida, Prof. Ida. Oh Ida, Mbak Ida. Ini, silakan Mbak Ida. Saya anak HIUGM, Prof. Anak? HIUGM. HIUGM, wah hebat. Kalau boleh, Prof. Ini pertanyaan pertama mengenai posisi Indonesia-Palestina, Prof. Palestina. Yes. Kita tahu bahwa alat-alat persenjataan, amunisi yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan saat ini itu sekian persen dari Israel, Prof. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu bisa dihentikan atau apakah itu memang melalui pihak ketiga atau negara ketiga dan bisa dihentikan atau tidak, karena terus terang saya sendiri tidak rela sebagai rakyat Indonesia bahwa kalau itu buatan Cina, buatan Rusia, buatan Amerika itu masih sedikit bisa dimaafkan, tapi kalau buatan Israel it's a big no, apalagi salah satu capres itu justru mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina itu cuma rebutan tanah. Saya jadi ingat apakah Indonesia lawan Belanda dulu itu juga cuma rebutan tanah. Kita tabrak. Tabrak, bro! Yang kedua, Prof, dari zaman dahulu sampai sekarang, difabel itu kerjanya itu sudah ditentukan oleh negara, Prof. Dari zaman Hindia Belanda sampai Orde Lama sampai Orde Baru. Kalau tunadaksa itu yang jahit, yang tunanetra pijat. Zaman sekarang era reformasi, saya mendapati posisi-posisi yang ada di CPNS, posisi formasi yang tersedia itu kebanyakan adalah kalau tidak IT atau administrasi. Tidak ada misalnya, ya jarang, bukan tidak ada. Jarang misalnya periset, ahli media, analis atau yang lain. Ya, itu tidak setiap tahun ada. Justru yang banyak itu IT, administrasi, kesekretariatan. Itu mohon maaf ya Prof, itu saya juga jadi agak khawatir dengan masa depan saya gitu, bukan berarti pilihannya hanya ke arah situ, tapi itu kan salah satu alternatif di masa depan begitu. Ya, apakah panjenengan akan siap menabrak dan membuat masa depan difabel itu lebih cerah, Prof? Siap. Masa dari zaman Hindia Belanda sampai zaman sekarang Oh. ada perubahan, rugi dong. Coba. Terima kasih Mbak Ida. Bayangkan nih Mbak Ida ini difabel. Sekarang kuliah di HI atau Hubungan Internasional Visipol UGM. Bisa. Jadi kalau punya kemampuan bisa. Saya tidak mau hanya ditaruh di sekolah khusus dan dikasih makan gratis, Prof. Oke. Tabrak, bro! Tidak mau di sekolah khusus dan tidak mau dikasih makan gratis. Karena manusia itu punya harga diri. Gitu kan? Yo. Iya tuh. Gini, soal hubungan Indonesia dan Palestina. Hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah dinyatakan secara tegas sejak zaman Bung Karno.
Indonesia tidak akan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Ini sikap dasar Indonesia. Karena tanah Palestina itu adalah ya tanah Palestina. Sehingga kita menganut Israel silakan punya negara, Palestina punya negara. Itu yang menjadi posisi Indonesia. Dan itu dulu yang dinyatakan oleh Bung Karno di dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kemudian juga dipidatukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh sebab itu mengimpor senjata dari Israel itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungan diplomatik. Waktu saya dulu jadi Menhan itu tidak boleh mencari senjata ke Israel. Seumpama pun harus beli dari sana harus lewat ketiga juga. Israel jual ke sana dulu, jual sana dulu lalu kita beli. Meskipun resikonya lebih mahal tetapi kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu posisi Indonesia sampai sekarang. Dan itu yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi di Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai hari ini. Ya, itu posisi Indonesia di dalam dunia internasional dalam konteks Israel. Kemudian, di dalam konstitusi kita itu ada konsep tentang afirmasi. Afirmasi itu artinya perlakuan khusus terhadap orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Afirmasi itu prakteknya yang ekstrim adalah melanggar aturan, melanggar keadilan agar tercipta keadilan baru. Misalnya di Amerika, orang kulit hitam itu selalu diberi jatah tertentu sebagai kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah. Karena kalau diperlakukan sama, tesnya sama, syarat ininya sama, orang kulit hitam pada waktu itu tidak akan bisa masuk sekolah. Sehingga lalu pemerintah Amerika membuat afirmasi, affirmative policy, itu yang memberi kursi khusus meskipun tidak usah ikut tes. Memberi misalnya di mobil itu ada kursi khusus dan cara naik khusus bagi orang cacat, itu bagian afirmasi. Di Indonesia sama, ada afirmasi. Misalnya anak-anak Papua tadi ini, anak Papua boleh masuk sekolah-sekolah terkenal, universitas terkenal di seluruh Indonesia tanpa ikut tes yang sama. Boleh menjadi pegawai negeri sipil di Papua tanpa ikut tes CPNS seperti CPNS lain. Itu namanya afirmasi. Karena kalau diberlakukan sama, itu orang akan kalah terus. Maka diberlakukan ketidakadilan dulu sampai nanti tercapai tingkat keadilan yang sama. Baru nanti diberlakukan sama. Nah sekarang untuk Papua dan difabel, disabilitas, itu kita tetap melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, yaitu memberi afirmasi, memberi perlakuan khusus. Dan itu juga ada undang-undangnya kan, di setiap kantor pemerintah harus ada sekian persen, setiap kantor swasta harus sekian persen gitu. Cuma tadi masalahnya, di kantor-kantor pemerintah tuh pekerjaan yang disediakan untuk difabel itu, terutama kalau CPNS itu ada menyangkut soal IT dan administrasi ya. Sebenarnya kalau untuk ini tadi usulnya misalnya analis, kemudian riset, peneliti gitu. Nanti kita tata kembali ini, insya Allah kita tata kembali. Mudah-mudahan semua warga negara mendapat perlindungan yang sama. Yo. Cukup ya. Ayo Mbak Ida. Saya yang di sana. Cukup ya. Prof izin gabung Prof. Sama Mbak Ida dulu. Nah, mana? Ya, sebelum kita tutup, ini pertanyaan paling penting, Prof. Kira-kira jaket ini akan diberikan kepada siapa, Prof? Tadi Pak siapa yang dari Bandung?
saya berikan biasanya jaket ini, Top Gun ini diberikan, saya serahkan ke moderator untuk diserahkan kepada siapapun. Tapi kali ini saya akan menggunakan hak prerogatif. Saya akan serahkan jaket ini kepada Bapak Ides. Yang tadi difabel, lalu dirawat dari Bandung ke Jogja dan sudah tinggal di Jogja. Silakan Pak Ides.